Welcome back to my channel. Kali ini di video ini saya akan membahas apa sih sistem peradilan pidana itu di Indonesia. Nah, pertama itu sistem peradilan pidana itu sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi suatu kejahatan. Ya, yang berikutnya unsur-unsur sistem peradilan pidana itu dibagi menjadi 4 ya guys. Yang pertama kepolisian, terus yang kedua kejaksaan, yang ketiga pengadilan, yang keempat lembaga pemasyarakatan ya guys. Ya, berikutnya guys, sekarang kita membahas sistem peradilan pidana di Indonesia. Itu dibagi menjadi 2. Yang pertama sistem inkuisitor, dan kedua akuisitor. Nah, sistem inkuisitor itu menganggap si tersangka itu sebagai suatu objek atau barang, dan akuisitor itu pihak yang didakwa sebagai suatu subjek berhadapan dengan aparat penegak hukum. Dengan luar negeri, yaitu Amerika. Nah, kenapa sih saya bandingkan dengan Amerika? Karena di Indonesia itu jika seseorang melakukan suatu kejahatan itu gak seharusnya pada waktu di tempat itu langsung dinyatakan sebagai tersangka. Tapi di Indonesia itu seseorang harus bisa dinyatakan sebagai tersangka itu kita harus melihat dari barang-barang bukti dan dilakukan dengan penyidik atau penyelidikan. Nah, sedangkan di Amerika, jika seseorang melakukan suatu kejahatan, maka di saat itulah orang tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka. Tidak ada seperti di Indonesia, tapi di Amerika itu seseorang itu langsung dinyatakan sebagai tersangka. Tidak ada penyidikan dulu atau penyelidikan dulu, tapi langsung dinyatakan sebagai tersangka. Nah, di Amerika Serikat tersebut menggunakan sistem hukum common law. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri tuh sistem hukumnya itu common law, terus civil law, terus menggunakan hukum adat dan hukum agama. Kenapa sih Indonesia menggunakan dasar sistem hukum tersebut? Karena di Indonesia itu memiliki 2 hukum, yaitu hukum agama, 3 hukum agama, hukum adat, sama hukum nasional, yaitu undang-undang. Yang berikutnya yaitu model-model sistem peradilan pidana telah dibagi menjadi 3, yaitu crime control model, dan due process model, dan yang terakhir family model. Nah, yang pertama itu crime control model itu yaitu dimana suatu proses kriminal bekerja dengan cepat tangkap dan cepat adili. Nah, itu seperti di negara Amerika. Mereka itu tidak melindungi hak-hak seseorang tersebut. Nah, DPM, yaitu DPM, due process model.
yaitu dimana si seseorang telah benar-benar yang tidak bersalah telah dilindungi, dan jika seseorang telah dinyatakan bersalah itu kita harus melalui suatu proses pengadilan. Nah, seperti contoh di Indonesia. Dan di Indonesia itu menggunakan model due process model dan family model. Nah, saat ini kita bahas tentang family model. Nah, family model itu seperti itu apa? Mediasi. Nah, dimana dalam family model itu si tersangka dan korban itu melakukan dengan proses secara damai atau disebut mediasi, dan kata lainnya bisa disebut family model. Nah, dalam family model itu diselesaikan dengan secara kekeluargaan, makanya disebut family model, yaitu secara kekeluargaan. Ya, memang sedikit agak-agak rumit sih kalau menggunakan family model, karena yaitu dimana korban dan tersangka itu bisa menggunakan restoratif justice. Nah, itu yang tadi saya bahas tentang sistem-sistem peradilan pidana di Indonesia. Ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan lain-lainnya. Bye bye guys. Semoga sehat selalu ya. Dadah. Senang yuk.